Hadis nomor 273. Ukhillat lana maitatani wa damani. Fa amal maitatani fal khut wal jarat wa amad damani fal kabidu wat tihal. Rauha kaf ya, hak Ibnu Majah, Imam Hakim, hak qaf Imam Baihaqi, Ani bin Umar bin Khattab, dari sahabat Abdullah bin Umar bin Khattab. Juga riwayat Imam Ahmad ya. Juga Imam Dailami, juga Imam Ibnu Abi Hatim, ukhillat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ukhillatin halalaken. Ukhillatin halalaken lana ketika kita ma'asyira al-muslimin. Lana ketika kita ma'asyira al-muslimin. Apa maitatani batang luru. Apa maitatani batang luru, ada dua bangkai yang halal. Ini masih dibuat ibham, samar. Bangkai itu apa? Bangkai apa dua itu? Belum disebutkan nanti. Wadamani lan getih loro. Juga ada dua darah yang halal bagi kita. Nah, baru ditafsir fa amal maitatani mongko anapun tai batang loro. Fa amal maitatani mongko utawi batang loro. Fa amal maitatani mongko anapun utawi batang loro fal khutu mongko tai iwak laut. Khut ini yang dimaksud hewan laut, binatang laut. Fal khutu mongko binatang laut. Ya. Wal jaradu badangi maksudnya fal khutu mongko badangi iwak laut, wal jaratu lan badangi walang, wal jaratu lan badangi walang. Wa ammad damani lan anapun tawi getih loro, bangkai dua sudah, sekarang dua darah yang halal. Fal kabidu mongko iku fal kabidu mongko iku ati sing kita nyebut kolep itu loh, ati. Wattihalulan limpo fal kabidu mongko iku ati yang disate gitu ya, bukan ati kolbun. Kalau kolbun itu jantung ya, jantung. Wattihalulan limpo. Rauh hak kaf hak qaf Ani bin Umar ya. Imam Ibnu Majah, Imam Hakim, hak qaf Imam Baihaqi, dari sahabat Abdullah bin Umar bin Khattab, sama dengan riwayatnya hadis yang di depan tadi. Hadis nomor 273 menyatakan ada dua bangkai dihalalkan bagi kita dan dua darah. Ini masih umum, masih ibham, mubham, samar. Apa dua bangkai itu? Apa dua darah itu? Nah, kita di dalam memberikan pendidikan kadang-kadang bisa lewat model begini. Pertama disamarkan dulu, lalu dijelaskan, sehingga akhirnya menjadi tahqiq, ya. Atau disamarkan dulu, menunjukkan ada dua anugerah yang besar. Ada sesuatu anugerah Allah yang besar, yaitu dua bangkai yang halal, dua darah yang halal. Ini anugerah Allah. Coba kalau tidak ada hadis ini, semua bangkai haram, semua darah haram, berat bagi kita rasanya, ya. Lalu ada penjelasan, ada dua bangkai, ada dua darah halal.
itu adalah sebuah anugerah Allah. Makanya disamarkan dulu. Lalu dijelaskan, ditafsir. Fa'amal maitatani fal khut wal jarat. Dua bangkai yang halal tersebut yang merupakan anugerah Allah. Yang pertama adalah ikan laut, semua jenis ikan laut. Maksudnya ikan yang hidup di laut atau di air. Ya, laut itu karena kebanyakan kan. Air yang melimpah, yang besar, jumlahnya tidak terhitung itu kan laut. Sehingga sebetulnya memasukkan air-air tawar juga. Nah, air laut itu dan air yang asin. Tapi memasukkan air tawar. Jadi bangkai-bangkai ikan air, ikan laut, ikan air tawar itu bangkainya halal. Yang dimaksud bangkai itu karena mati, kena jala, kena pancing, kena benda-benda apa yang menjadikan mati, atau mati karena memang habis usianya, tidak ada sebab apa-apa mati. Ini semua halal. Bangkai-bangkai ini semua halal. Ya, yaitu bangkainya ikan laut, ikan air, hewan air, dan belalang. Ya, dan belalang. Mungkin masuk kategori belalang, ya seperti jangkrik, seperti apa itu. Pokoknya sejenis belalang itu tadi. Adapun dua darah yang tadi dimubhamkan, disamarkan, yaitu hati yang dibuat campuran daging manakala di sate, dan limpa. Lah, kenapa kedua-duanya disebut darah? Iya, asal usulnya darah memang. Hati dan limpa itu asal usulnya darah. Itu bisa dibuktikan kalau kau punya hati, ya, dilembutkan atau dihancurkan, nanti kan berubah kembali menjadi darah. Limpa juga begitu. Kedua-duanya disebut darah karena melihat asal usulnya. Asal usul hati dan limpa itu dari darah. Ya. Asal usulnya dari darah. Kalau dia tidak asal usul dari darah, padahal bukan daging, bisa haram dia. Nah, ini sebuah anugerah Allah yang mana darah itu haram dan najis, tapi ada anugerah Allah yaitu limpa dan hati adalah halal, yang asal usulnya adalah darah. Asal usulnya adalah darah. Kalau tidak ada hadis ini, maka limpa dan hati ini bisa masuk pada ayat hurrimat alaikumul maitatu waddamu dan seterusnya. Al-Maidah ayat 3 itu. Diharamkan bagi kalian bangkai dan darah. Padahal limpa dan itu asal darah. Tapi ini anugerah Allah dijelaskan melalui lisan Rasulullah SAW. Ini menghalalkan dua bangkai dan dua darah. Di dalam tafsir bisa kita lihat beberapa perbedaan-perbedaan tentang ayat hurimat alaikum maitatu waddamu, ya, di antara Imam Zamakhsyari dan beberapa tafsir bisa kita lihat di dalam kitab tafsir itu. Banyak riwayat-riwayat hadisnya ini
Wa bi ilaikal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikhlifu padha sumpah sira kabeh. Ini perintah tapi menunjukkan sunat, bukan menunjukkan wajib. Ikhlifu padha sumpah sira kabeh billahi kelawan asma Allah. Maksudnya dengan nama-nama Allah, Asmaul Husna, atau sifat-sifat Allah. Wa barru lan gawya bagus sira kabeh. Wa barru lan padha gawya bagus sira kabeh. Birrul walidain itu kan artinya ngabekti wong tua loro gawe bagus. Barra ya barru ya. Wa barru lan padha gawya bagus sira kabeh. Wasduku lan padha bener sira kabeh. Wasduku lan padha bener sira kabeh. Fa innallaha sene Allah taala. Fa innallaha sene Allah taala ku yuhibbu demen sapa Allah ayyukhlafa ing ta digawe sumpah sapa wiklan Allah. Ayyukhlafa yen ta den gawe sumpah sapa bi kelawan Allah. Rauh lam ya, rauh lam Abu Nu'aim dalam kitab Khilyah, juga Imam Dailami an Ibni Umar bin Khattab, saking sahabat Abdullah bin Umar bin Khattab. Jadi perawinya hadis ini Abu Nu'aim ya, Imam Dailami dari sahabat Abdullah bin Umar bin Khattab. Hadis nomor 274. Di sini ada perintah sunat. Jadi tidak wajib cuma sunat. Manakala kamu membutuhkan sumpah karena menghadapi sesuatu yang besar, karena sumpah itu dalam rangka mengagungkan Allah, mengagungkan. Ya, sumpah itu dalam rangka mengagungkan, bukan dalam rangka main-main atau sendagurau. Jadi sumpah itu menunjukkan bahwa sesuatu yang akan diceritakan ini sesuatu yang besar, makanya dia bersumpah dengan asma Allah. Kalau memang betul-betul itu bisa mendatangkan sebuah kemaslahatan. Lah, sumpah dengan asma Allah ini dengan bukan hanya Allah saja, dengan asma-asma yang lain. Ya. Al-Qahir, Al-Qadir, ya, Al-Zahir, Al-Batin, pokoknya Asmaul Husna itu atau sifat-sifat Allah. Ini dipakai sumpah. Tentu kita menjaga tata krama etika di dalam bersumpah, karena sumpah itu untuk sebuah kebaikan. Bukan untuk sendaguro, apalagi lawakan-lawakan, guyonan-guyonan, lalu pakai sumpah. Ini banyak terjadi. Ya, saya pernah melihat ada seorang santri yang sedikit-sedikit sumpah. Billahi, wallahi, billahi, wallahi, billahi. Sesuatu yang remeh, billahi. Ya, sesuatu yang tidak ada kemaslahatannya, billahi, wallahi. Nah, ini bisa merendahkan. Dia tidak akan mendapatkan berkahnya, malah bisa mendapat laknatnya kalau memainkan sumpah ini. Makanya di sini dilanjut dengan dawuh wabarru, berbuat baiklah, berbaktilah, terutama dengan sumpah itu. Niatkan hanya untuk sebuah kebaikan, niatkan untuk sebuah kemaslahatan. Wasduku, jadilah orang yang benar. Ya, jadi orang benar. Benar itu sulit di zaman sekarang. Benar ini bukan sekedar benar dirinya saja, ucapannya saja. Ucapan dan prakteknya harus benar. Pertemanannya juga harus benar.
Makanya Al-Quran menyatakan wa kunu ma'as shadiqin. Bergaullah kalian bersama orang yang benar. Kenapa? Karena benar itu akan menuntun pelakunya ya kepada kebaktian, dan kebaktian akan menuntun pelakunya pada surga. Artinya orang yang melakukan kebenaran akan dituntun surga. Benar ini selain bohong ya, benar itu menceritakan atau melakukan sesuatu yang pada tempatnya, melakukan atau menceritakan sesuatu yang apa adanya, itu benar. Kalau menceritakan atau melakukan sesuatu yang tidak apa adanya atau berbeda dengan kenyataannya, itu namanya bohong. Dan bohong ini akan menuntun pelakunya masuk neraka. Karena seseorang manakala bohong sekali, dia akan menarik bohong-bohong yang lain. Pokoknya saya tanya, kamu kenal dengan anak tadi yang kesini? Mboten. Kamu bohong sudah. Lalu ketemu teman. Kan mau kok ngomong ini? Iya aku. Panjang gak kenal. Nah, sudah 2 kali. Ketemu dengan yang lain, tentu dia akan mempertahankan. Jangan sampai ketahuan bohongnya. Ya, bohong lagi, bohong lagi, bohong lagi. Sekali bohong akan menarik ratusan bohong yang lain. Tidak terasa amal ganjaran kita terpotong ya dengan bohong yang sekali tiba-tiba menghabiskan pahala yang berpuluh-puluh, beratus-ratus pahala tanpa kita merasa. Hanya karena bohong sekali. Karena apa? Karena sekali bohong dia akan menarik bohong seterusnya. Itu hati-hati dengan bohong. Ya. Kenapa Allah perintah agar kita bersumpah dengan asma Allah? Ya, karena sumpah itu adalah sebuah pengagungan, menghormati. Makanya fa innallaha yuhibbu ayyukhlafa bih. Allah sangat senang kalau asmanya, namanya, sifatnya dipakai untuk sumpah. Tentu sumpah yang benar. Tapi ada ayat di dalam surat Al-Baqarah ayat 224 menyatakan wala taj'alullah urdatan li aimanikum. Artinya jangan kalian menjadikan nama Allah sebagai obral sumpah atau menampakkan, menawarkan, mengidarkan sumpah dengan nama Allah. Ini kan larangan. Wala taj'alullah urdatan li jangan kalian menjadikan nama Allah sebagai penampakan sumpah kalian, sebagai idhar, mendohirkan sumpah kalian. Al-Baqarah 24. Ayat ini tidak bertentangan dengan perintah agar kita bersumpah dengan asma Allah. Karena tadi sudah diterangkan, sumpah dengan asma Allah itu untuk sebuah kemaslahatan, untuk sebuah kebaikan, bukan untuk sendaguro, bukan untuk main-main, bukan untuk lawakan banyolan, tapi untuk kemaslahatan. Lah, sedangkan ayat ini wala taj'alullah urdatan li aimanikum, larangan kita menggunakan asma Allah untuk sumpah main-main, dikit-dikit sumpah, barang remeh sumpah. Lah ini ya, sehingga atau kamu gunakan untuk manipulasi dengan sumpah itu biar orang percaya kalau kalian melakukan kesalahan, tertutupi kesalahan kalian, makanya kalian sumpah. Dengan sumpah itu kalian bisa bebas melakukan kejahatan. Nah ini kan termasuk ini larangan sumpah itu tadi. Ya. Atau sumpah itu yang di ayat itu wala taj'alullah urdatan li aimanikum untuk alat kalian tidak melakukan kewajiban. Misalnya anak santri tiap malam harus baca ini, baca itu, sudah menjadi undang-undang. Lalu dia bersumpah untuk tidak melakukan kewajiban-kewajiban itu.
Berarti sumpah untuk menghalangi kebaikan, sumpah untuk melanggar katakanlah. Ya. Makanya orang-orang semacam ini diremehkan oleh Allah, dihinakan oleh Allah. Coba di dalam surat Al-Qalam ayat 10 ada firman Allah, kullahallafin mahin, kullahallafin mahin. Ya. Setiap orang yang suka sumpah yang hina, yaitu orang yang. Jadi kalau tujuan kita bersumpah adalah menuju sebuah ketaatan, sebuah taqarruban ilallah, sebuah kemaslahatan, atau sumpah kita ini bisa mendorong orang lain melakukan kebaikan, maka sumpah ini masuk sumpah yang disunatkan, diperintahkan itu tadi. Tidak bertentangan dengan ayat wala taj'alullah urdatan li aimanikum. Karena tadi wala taj'alullah urdatan li aimanikum, orang yang memperbanyak sumpah ya tanpa ada kebutuhan, tanpa ada kepentingan, ya pokoknya ya guyonan lah atau omong kosong, ya titik disumpah, wallah. Nah, ini jangan ya, karena Allah itu sumber dari segala kekuatan, zat yang menciptakan, menyelenggarakan segala kebutuhan kita, Jalla Jalaluh, harus kita sesuaikan, harus punya etika. Wa bi'ilaiqal, ini hadis riwayat Abu Nu'aim, ya, juga Imam Dailami. Wa bi'ilaiqal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikhliku pada cukura sira kabeh. Atau ikhlaku pada nyukura sira kabeh. Ikhlaku pada nyukura sira kabeh. Kullahu, ikhlaku pada nyuhu ing rambut atau sa'ru ra'si. Ikhlaku pada nyukura sira kabeh hu ing sa'ra ra'si, buat sendiri. Kullahu ya sekabehane sa'ra ra'si. Gundul lah. Gundul kalian. Jadi ikhlaquhu kullahu. Awitruku ta padha ngumbar sira kabeh ing sa'ra ra'si kullahu ya sebane sa'ra ra'si. Awitruku ta padha ninggal sira kabeh ing sa'ra ra'si kullahu ya sekabehane sa'ra ra'si. Awitruku ta ngumbar sira kabeh ing sa'ra ra'si kullahu ya sebane sa'ra ra'si. Raudal Abi Dawud, non Nasa'i, an Ibnu Umar bin Khattab. Ikhlikuhu kullahu awitrukuhu kullahu. Ikhlikuhu nggundulo sira kabeh ing sarasi kullahu sing sarasi awitruku ta ngumbar sira kabeh makna lain. Kullahu sing sarasi. Riwayat Abi Dawud, Nasa'i, Ibnu Umar. Jadi hadis ini riwayat Abi Dawud dari Ibnu Umar. Di saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat ada seorang anak kecil mencukur separuh atau sebagian rambutnya. Nah, sekarang model itu, ya, ini loh model-model rambut. Cukur sebagian, disisakan sebagian yang lain. Kadang dicukur ada kuncungnya itu. Dulu ada cukur batok, cukur kayak batok. Sekarang malah ada mode-mode yang lain itu. Dicukur terus dibuat apa itu. Karena terpengaruh oleh sepak bola. Banyak pemain-pemain sepak bola atau penontonnya yang
rambutnya macam-macam aneh-aneh. Pilihannya dalam Islam, ikhlikuhu kullahu awitrukuhu kullahu. Pilihannya hanya dua, biarkan, ya, atau gundul. Kalau lihat akhirnya hadis ini, cukur gundul atau dibiarkan. Tapi tetap merapikan itu tetap. Jangan diartikan membiarkan itu lalu sakarepe. Seperti kehidupan orang-orang hipis. Tahu orang hipis? Wis rambutnya dibiarkan ndak karu-karuan. Bahkan ndak mandi, ndak apa, karena ingin bebas, merasakan happy. Hidup yang happy. Ya. Ada. Tapi yang rapi, Islam itu rapi, Islam itu jamil, Islam itu indah. Ya. Jadi kalau memperindah, tidak apa-apa, nyukur dalam rangka memperindah. Yang di sini itu perintah agar mencukur gundul atau membiarkan itu karena dulu itu ada kebiasaan adat-adat yang dilakukan, bahkan mungkin berbau-bau mitos, berbau-bau keyakinan, ya, orang-orang agama lain itu kebanyakan seperti itu. Jadi kalau dalam rangka untuk menampakkan kerapian, tidak apa-apa. Ya seperti kemarin tuh, jenggot dibiarkan, brengos dipotong, kan dalam rangka merapikan. Ya, jangan, memang perintahnya kita diperintah untuk Ifa'ul lihiyah, membiarkan panjang jenggot. Tapi yang bagus, ojo jenggot rolas diingoni. Malah orang ingat kambingnya itu. Oh, jenggot rolas, ingat kambingku yang mati. Kan ada ceritanya, ada seorang khotib jenggotnya cuma 12. Waktu khutbah, para yang ikut mendengarkan itu sesenggukan nangis, dikiranya wah khusyuk ini, menghayati. Telah ditanya temannya, kenapa kamu di tengah-tengah khutbah itu nangis? Enggak, saya melihat Pak Khotib tadi itu kok jenggotnya ingat kambing saya, kambing yang mati katanya. Nah, ini. Jadi dibiarkan tapi dirapikan, brengos enggak. Saya itu sebetulnya pingin juga punya jenggot yang lebat. Sudah diobati macam-macam tidak bisa, mengsle terus ya. Jadi tidak bisa rapi gitu loh. Kalau dibiarkan itu ya pating gitu, ngacung semua, ya pating belintang ya. Jadi makanya saya potong sedikit gitu, dirapikan. Ada yang rodok nyimpang, rodok disamakan. Nah itu tujuan. Sudah dulu masih muda cari obat jenggot, brengos itu sudah. Ya, tapi tidak bisa rapi-rapi ya. Nah, ya artinya itu tadi termasuk apa? Jenggot 11 itu tadi. Atau jenggot 12. Ya 11-12 lah. Nah itu. Jadi ya diingoni titik-titik. Kalau panjang, saya panjangkan, khawatir nangis semua santri-santri. Ingat kambingnya. Jadi itu pilihannya, tapi ini tidak menafikan untuk merapikan, karena Islam itu indah. Wa bilaikal ikhmalun nisa ala ahwaihinna ra'indal an ibni Umar. Qala Rasulullah SAW ikhmalu, padha nanggungno sira kabeh an-nisa ngrong wadon. Ini khitabnya pada para wali. Wali itu maksudnya orang tua atau saudara yang nanti menjadi wali nikah.
Ya. Ikhmalu padha nanggungno sira kabeh he para wali annisa ing pira-pira wong wadon putrinya atau saudara putrinya, saudara perempuannya ala ahwaihinna ing ngatasi pira-pira kesenengane nisa. Ala ahwaihinna ing pira kesenengane nisa. Ra'aintal an Ibnu Umar isnadin dhaif. Artinya, hai para wali nikah, keinginan-keinginan putri saudara perempuanmu jangan kamu cegah, jangan kamu tutup. Berikan dia kesempatan untuk mengungkapkan keinginannya, terutama di dalam urusan pernikahan. Ya, tapi tentu ada batas-batas. Jangan yang diinginkan semuanya dituruti. Punya adik, punya anak mau kawin sama orang negro sana umpamanya, orang takroni, orang macam-macam, ya, yang menyulitkan lah. Tentu, jadi artinya hak-hak perempuan itu dimuliakan, diberi kesempatan, tapi tentu semua itu ada batasnya. Yang kufu, yang cocok, yang sepadan, dan wali karena dijadikan wali itu karena punya tanggung jawab yang besar, punya harapan besar, keputusan-keputusannya akan diharapkan bisa menjadikan kemaslahatan. Karena perkawinan itu bukan sekedar perkawinan antara suami dan istri, tapi membawa gerbong besar, membawa nama keluarga, ya, membawa adat istiadat. Nah ini harus diperhitungkan. Ojo angger sak kecekeli. Kawin wis pokoke sak kecekeli. Sing lanang kan pikir iya kawin, bisa pembuh sak kecekeli, pokoke wedok iya. Jangan begitu. Harus dilihat karena apa? Nanti buntutnya akibatnya pada keturunan. Keturunan ini sangat kuat, ya, meniru watuknya siapa asal usul orang tuanya. Cari yang baik. Agama tetap memberi peluang, ya, memberikan kejembaran usul-usul anak, ya, atau saudara perempuannya untuk memberi usul. Kalau A bagaimana, kalau B bagaimana. Lah ini kalau memang cocok, ya, agamanya cocok, nasabnya cocok, kufu, ya jangan mempersulit, itu maksudnya. Berikan mereka kesempatan. Nah ini, ya. Jadi perempuan itu dalam Islam justru menempati tempat yang tinggi sekali. Ya. Kalau kita teliti di beberapa ayat Al-Quran, hadis, justru perempuan itu lebih unggul dari lelaki. Bayangkan di Al-Quran ada surat An-Nisa. Ada enggak? Ada enggak surat An-Nisa? Tapi ada surat Ar-Rijal. Tidak ada. Di Quran saja ada surat An-Nisa tapi tidak ada surat Ar-Rijal. Tidak ada. Ini saja unggul dia. Ada yang mengatakan, warisan itu kok perempuan dapat separuh, dapat satu, laki dapat dua. Justru unggul wanita dapat satu. Kenapa? Uangnya wotoh, wongkul. Ya. Yang dapat dua bagian saudara lakinya ini kewajibannya banyak, di samping nafkah dirinya, nafkah adik-adiknya, keluarganya, nafkah istrinya. Jadi uang yang hasil warisan yang dua kali itu dibuat untuk semua, termasuk yang dapat ini. Bagian saudara perempuannya itu wutuh. Jadi kalau dirinci di jumlah unggul dia. Ya. Kalau kita buka mungkin di dalam Al-Quran,
ada memang ayat menerangkan keunggulan orang-orang laki, sekitar 4 ayat atau ya pokoknya dalam Islam lah 4 keunggulan. Tapi kalau kita telaah, justru perempuan ini ada 30 keunggulan dibanding laki. Laki hanya 4, wanita itu 30 keunggulan. Hadis, ada seorang anak tanya Rasulullah, ya Rasulullah, siapa yang aku berbakti kepadanya, yang punya hak aku dahulukan? Rasulullah menjawab, ummuki atau ummuka, ibumu. Sumaman, lalu siapa ya? Ummuka, 2 kali masih ibumu. Lalu yang ketiga tetap ummuka. Ya, setelah ketiga tanya lagi, sumaman, abuk, bapakmu. Bapak nomor 4. Setelah 3 kali ibu, baru bapak. Loh ini loh. Jadi dalam Islam itu wanita itu sudah mendapat makom yang sangat mulia. Jadi kalau ada wanita kok ingin persamaan hak, ingin menuntut agar disamakan dengan hak-hak lelaki, berarti dia menurunkan derajatnya. Wong sudah unggul kok mau sama, kan berarti dia turun derajatnya. Itu ya, banyaklah bahasan, kalau kita bahas tidak selesai ini. Wallahu subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Anakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أشرف على لظى أشرفنا فتب علينا كل حوبة استر لنا العورات وآمن الروعات واغفر ربي ومولودينا والآل والإخوان سائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين رب اسمع فضلا وجودا منا منا مصطفى الرسول نرضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عدد تسسه والحمد لله والتناهي اشتدي أزمة قد آذن ليلك بالبلد وظلام الليل له سرج يغشاه أبو السرج نحن بالله عزنا والحبيب بهما عز نسلنا لا بجاه ومنصب كل من قريب وأجناب سيفنا فيه قولنا حسبنا الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.